Coba lihat dan simak dulu salah satu video inovasi yang luar biasa impactful, bukan hanya datang ya untuk hudanya ya masyarakat sekitar, tapi juga pelaku usaha, dan juga ini memiliki potensi untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi bagi sustainable development. Nah, mari kita akan lihat salah satu video inovasi produk desain. Bali kasihan. Joring. Oh. Ya, itu dia, silakan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk inovasi join taring. Ini adalah inovasi desain produk dari Universitas Warmadewa Bali. Apakah ada perwakilannya di sini? Universitas Warmadewa Bali. Jadi inovasi ini saya boleh sudah tapi Bapak ngebodor. Ya, betul. Jadi inovasi ini mengedepankan nilai kelestarian tradisi tentunya ya, yang bisa meningkatkan ekonomi UMKM di mana sektor dekorasi tentunya Pak. Jadi ini amat membuat pelaku usaha itu banyak sekali orderan karena inovasi desain itu sangat praktis. Nah, ini menjadi salah satu hal yang bisa mempromosikan pariwisata juga di Bali. Oke. Benar banget. Dan itu tadi yang ditampilkan salah satu daya tarik kan kita udah survei wisatawan yang datang ke Bali. Rata-rata kita kan beranggapan mereka ini maunya cari wisata alam, pantai, gunung. Tapi Pak Rektor ternyata hampir 60% dari Bali ini ingin mendapatkan pengalaman wisata budaya. Oke, baik. Kalau Pak Widya mungkin ada tanggapan terkait video tadi sebelum kita masuk ke sesi diskusinya yang paling penting di sini, apa pertanyaan-pertanyaannya? Ya, yang pertama, salam hormat Mas Menteri, juga terima kasih atas segalanya, kehormatan dari Gubernur Jakarta. Mungkin ingin mengapresiasi DKI. Selama ini kan riset-riset kita pertama kesulitan dana, yang kedua kesulitan akses ke industri, sehingga kemudian tidak match dengan kebutuhan industri juga di lapangan. Dengan adanya DBK, termasuk yang tadi didapat oleh Warmadewa, akhirnya kemudian riset itu tidak hanya berguru bergilir di jurnal-jurnal, tapi juga ada impact di masyarakat. Betul, baik, terima kasih Pak. Kita beri tepuk tangan lagi untuk inovasi ini. Baik, kita akan mulai pertanyaan. Mari kita bicarakan tentang kondisi terkini pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, Pak. Boleh diceritakan mengenai tantangannya ini yang dihadapi Indonesia? Apa sih yang paling konkret dan perlu solusi yang cepat yang kita bisa ambil dari para akademisi dan juga mitra industri di sini? Jadi saya flashback ke bulan Desember 2020. Saya pagi-pagi mendapat telepon dari istana mengabarkan bahwa saya ditunggu jam 2 untuk diminta oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan pada saat perjalanan dari rumah ke istana, saya berpikir dalam keadaan pandemi seperti ini, di mana wisatawan ini tidak ada kunjungan sama sekali karena masih perbatasan yang ditutup, apa yang bisa saya kerjakan? Jutaan lapangan kerja di dalam masyarakat mengalami kesulitan, dan pada saat itu ekonomi kreatif mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Pariwisata mengalami kalau kita lihat bagaimana para pelaku pariwisata ini betul-betul menghadapi tantangan yang mungkin terberat yang mereka pernah
Tetapi ternyata melalui inovasi-inovasi perlahan tapi pasti kita bisa bertransformasi, dan ini ternyata perannya banyak sekali dilakukan oleh inovasi di akar rumput. Ini yang saya ingin garis bawahi. Salah satu inovasinya produk wisata yang paling diminati adalah desa wisata. Jadi desa wisata itu tiba-tiba di tengah pandemi mereka masyarakat kita melihat peluang dari desa-desa wisata ini sebagai inovasi produk. Selama ini tidak terlalu dikunjungi oleh para wisatawan, tapi boleh saya sebutkan sebagai pandemi kuenya. Desa wisata ini 30% kunjungannya meningkat saat pandemi, dan akhirnya menopang penciptaan lapangan kerja, sehingga tahun lalu di 2022 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta, dan pariwisata kita sudah mulai pulih, dan tahun depan targetnya adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru. Mantap. Nah, ada perbedaan kan di sini, walaupun tadi karena salah satu tantangan kita desa-desa wisata ini harus tangguh, resilient menghadapi bencana. Karena misalnya ada desa wisata Ranupani di kaki Gunung Semeru. Kemarin waktu ada erupsi Semeru, mereka langsung terdampak dan banyak sekali infrastruktur yang putus. Nah, salah satu dari inovasi yang diterapkan waktu itu kita tahun 2021-2022 mendapat bantuan dari KDRK adalah bagaimana mitigasi bencana untuk desa-desa wisata tersebut. Karena mereka betul-betul sangat bergantung kepada akses wisatawan dan infrastruktur. Kalau misalnya itu putus diakibatkan oleh bencana dan lain sebagainya, bagaimana mereka bisa tangguh, resilient, dan masyarakat itu masih bisa tetap bertahan. Bayangkan pariwisata sekelas Hawaii aja, mungkin teman-teman lihat di televisi, ada Maui yang menghadapi bencana kebakaran yang sudah hampir 100 orang korbannya. Bencana ini sangat berbanding lurus terhadap kunjungan wisatawan. Bagaimana kita bisa memitigasi? Ini butuh riset dari ekosistem kedaerahan. Sudah dilakukan dulu. Yang kedua, kualitas udara. Kita di Jakarta, Pak Rektor. Barusan saya ratas dengan Bapak Presiden. Salah satu yang dikeluhkan, beliau sudah batuk hampir 4 minggu. Dan kualitas udara di DKI ini nomor 1 terburuk di dunia tanggal 13 Agustus lalu kemarin. Dan saya sebagai pelari outdoor, saya suka lari, sering ketemu Pak Patrick dan Mas dan teman-teman dunia usaha lainnya. Saya rasakan banget kualitas udara ini, dan pasti akan berdampak pada pariwisata juga. Nah, butuh research bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas udara kita yang nggak pakai lama, yang nggak pakai nanti, nggak pakai besok. Bisa lakukan segera. Nah, ini langsung aplikasinya dasar banget. Memang kita bisa bilang, oh ya, kita bisa bertransisi ke transportasi umum, ya ini butuh waktu. Tapi ada kebijakan apa, inovasi, regulasi apa yang bisa kita lakukan untuk langsung secara cepat bisa membenahi kualitas udara. Seperti yang dilakukan Beijing. Beijing itu nomor 1. Tapi sekarang Beijing, kita kalau ke Beijing udah bisa lihat langit biru. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya menjadi tantangan kita. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini alhamdulillah sudah bisa berkembang, sudah bisa maju, sudah bisa bangkit pasca pandemi, tapi masih menghadapi tantangan-tantangan. Ini yang mudah-mudahan kehadiran saya di sini, karena selain daripada ini ada keluhan dari pelaku ekonomi kreatif nih Prof. Nizam, bahwa ternyata susah sekali mengakses matching fund dari daerah kalau berkaitan dengan produk-produk ekonomi kreatif, inovasi.
Ini saya dapat masukan dari para pelaku ekonomi kreatif. Mungkin karena aspeknya itu lebih ke ekonomi dan sosial dibandingkan ke teknologi dan hal-hal yang high science itu. Ini yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan sehingga ekonomi kreatif kita, Bapak Ibu sekalian, bukan kaleng-kaleng loh. Ekonomi kreatif kita sudah nomor 3 besar dunia sekarang. Hanya kalah dari Amerika. Amerika udah punya Hollywood. Hollywood udah duluan country music, dia udah punya jazz dan lain sebagainya. Nomor 2 apa? Korea Selatan. Karena Bapak Ibu demen banget nonton drakor. Anak ibu senang banget anak-anaknya dengerin K-pop. Tapi kan Indonesia juga kalau Korea punya drakor, kita punya drama horor. Gak kalah loh, horor kita ini sangat menakutkan. Dan setiap daerah punya hantu-hantunya sendiri dengan busana-busananya sendiri. Ini perlu kita tingkatkan dengan masyarakat kita lebih banyak menikmati konten-konten film-film karya anak bangsa. Nah, ada gamenya juga. Punya K-pop, kita punya Dead Out. Game hantu. Dikop. Dangdut koplo. Dangdut koplo. Saya mau mengeluarkan koplo. Saya tadinya juga nggak terlalu suka, tapi ternyata begitu dipaksa dengerin, wah enak juga. Apalagi kalau dilemesin gitu. Baik, terima kasih Pak Sandi. Tadi satu highlight